Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Salam, kita berjumpa lagi dalam renungan singkat Kristen, yang mana firman Tuhan terambil dari kitab Lukas, pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ke-20. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 20, demikian firman Tuhan akan yang saya bacakan. Perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya sebuah kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubung bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semuanya pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semuanya orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menentukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikan kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Puji Tuhan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Firman Tuhan hari ini adalah dikatakan dalam ayat 18, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kita percaya bahwa kuasa mujizat Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam kitab Ibrani 13 ayat 8 dikatakan demikian, bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa-kuasa dunia ini lewat pengorbanan di kayu salib, lewat dia dicobai. Bahwa di situ dikatakan dia pernah terang-terangan bahwa dia adalah Tuhan ketika dicobai oleh iblis. Ada tertulis, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Berarti bahwa dia mengakuinya diri sendiri, dialah Tuhan Allah. Karena Alkitab yang menuliskannya, dia mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan Allah. Sebab itu namanya dia di atas segala nama dan kuasa di atas segala kuasa. Dia memberitakan
bahwa kedatangan ke dunia ini memberikan tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat itu Tuhan memberikan kebebasan bagi orang-orang yang tertawanan, dan memberikan kabar sukacita kepada orang miskin, dan membebaskan orang-orang tertindas. Inilah tahun rahmat Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara, katakan kuasa dan mujizatnya masih ada hari ini sampai selama-lamanya. Kita tahu bagaimana kuasa itu terjadi dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya mengingat sekali Bapak Ibu sekalian, bagaimana seorang yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia udah berobat kemana-mana. Dia menghabiskan uang karena sakitnya seorang wanita ini, pendarahannya sangat luar biasa. Dan tidak pernah berhenti dan bertahun-tahun. Suatu ketika Tuhan Yesus sedang lagi berjalan dengan murid-muridnya. Dia beriman. Dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku sembuh. Dan seketika itu dia coba jamah jubahnya Tuhan Yesus, dan seketika itu juga sembuh. Maka Tuhan Yesus berkata, siapa yang menyentuh jubahku? Karena ada kuasa yang keluar daripadaku. Lalu wanita itu datang kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Berbahagialah, karena engkau percaya imanmu, engkau telah disembuhkan. Bapak Ibu sekalian, kuasanya dulu, sekarang, sampai selamanya tetap sama. Mujizat-mujizat terjadi sangat luar biasa. Bahkan seorang wanita janda di kota Naim, bagaimana dia mengalami duka yang sangat mendalam. Anaknya meninggal. Ketika usungan anaknya itu berjalan, dia nangis begitu luar biasa. Saya percaya Tuhan Yesus masguh. Diberhentikanlah usungan orang mau berangkat mengubur anaknya itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, jangan menangis. Dia akan hidup kembali. Seketika juga dia hidup kembali. Dan banyak juga diceritakan bagaimana seorang perwira ini mengalami budaknya sakit atau mengalami sangat yang luar biasa. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah supaya dapat disembuhkan, karena dia tahu anaknya ini akan mati. Tetapi Tuhan bilang sama dia, di manakah engkau tempatmu supaya aku ke sana. Bahasanya kayak begitulah. Tetapi orang perwira ini berkata, tidak perlu Tuhan, karena kami seorang tentara perwira, biasanya bagaimana komandan ke bawahan dan ke bawah lagi. Hanya mengatakan sepatah kata, dua kata saja, itu akan terjadi. Maka Tuhan Yesus berkata, imannya sangat luar biasa. Karena Tuhan Yesus tahu, kalau kita percaya akan kuasa Tuhan Yesus, kita akan menerima kesembuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, apa yang kau imani maka terjadi. Maka mujizat terjadi. Pada saat pulang ke rumah, anaknya sembuh. Pas jam apa yang Tuhan Yesus katakan pada saat itu. Bahwa kuasanya mujizat tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan mujizatnya itu masih ada. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita dengar kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa pada saat ini. Ketika mengalami masa COVID, masa zamannya Delta, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang terkapar. Akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Karena berharap, percaya kepada Tuhan, banyak mujizat terjadi. Banyak mujizat yang terjadi, maka terjadi kesembuhan. Itulah, bahwa kuasa tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Suatu ketika kami sekeluarga mengalami musibah, hal yang sangat luar biasa. Kami kena COVID. Saya dan istri saya. Istri saya ke rumah sakit primer di Jatinegara. Saya di rumah sakit Tamrin di Jakarta Pusat dirawat. Sama pada saat itu. Dan anak saya pun juga. Kami berdoa, kami berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya 10 hari kami dapat pulang sembuh. Dan kami percaya mujizat Tuhan terjadi. Maka kami peroleh kesembuhan. Memang Tuhan menempatkan kami di situ bukan karena sakit juga. Tetapi kami lihat bagaimana orang-orang banyak yang terkapar. Oh, saya berdoa pada orang situ. Akhirnya puji Tuhan, selama 10 hari kami dirawat. Biasanya di situ, menurut kakak saya yang telah mengalami, tiap hari ada kena dan meninggal. Tetapi selama 10 hari tidak ada yang meninggal. Kita percaya mujizat Tuhan terjadi. Bahkan yang di sebelah saya
dalam keadaan gawat, dia harus pakai ventilator dan kemudian pakai infus segala macam. Saya dan anak saya di sebelah kiri kanan, saya bilang kau akan sembuh. Saya pagi doa, dia dengar doa saya, siang doa. Puji Tuhan, ketika saya pulang, 4 hari kemudian dia juga pulang, disembuhkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita percaya mujizat Tuhan masih terjadi dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini yang dikatakan bahwa dia akan membebaskan para tahanan dan menyembuhkan orang-orang yang penglihatan, yang buta, yang sakit, yang timpang, semua disembuhkan. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan Kristus yang sangat luar biasa. Jadi bukan perkara disembuhkan saja kehidupan kita, tetapi pengampunan dosa pun diberikan kepada kita, keselamatan diberikan kepada kita, bahwa dialah yang memiliki kerajaan surga dan di bumi ini. Kita tahu bagaimana menjelang kedatangan Tuhan ini. Kita udah tahu bagaimana Tuhan bilang di Alkitab bahwa tanda-tanda akhir zaman akan terjadi, gempa bumi, perang antara bangsa, kelaparan, penyakit, sampar, semua sudah terjadi. Bagus sekalian, marilah kita arahkan hati kita, pandangan kita kepada Tuhan, dan kita percaya kalau pengampunannya itu sangat luar biasa. Firman-Nya berkata, merahkah seperti kemirja akan putih seperti salju, kotorkah seperti kain kusumba akan putih 10 domba. Pemazmur berkatakan, berbahagia orang diampuni dosanya dan dilupakan segala pelanggarannya. Berarti Tuhan Yesus lah yang mengampuni, yang menebus kita dari segala dosa. Dan tidak ada lagi yang sanggup membayar dosa kita. Dan tidak mungkin kita membayar apapun untuk kebaikan kita, untuk mengampuni dosa kita. Tidak mungkin, karena sifat manusia condongnya kembali kepada kumbangan, kembali kepada habitatnya, selalu melakukan kejahatan dan suka selalu melakukan dosa. Hanya kuasa Roh Kudus, Roh Kristus yang mengenai kehidupan kita, itulah akan membawa kita kepada jalan kebenaran. Di dalam Kristus kita akan diperbaharui dan terus ditemplak dan akan menjadi emas yang murni dan semakin menjadi manusia yang diperbaharui di dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan, renungan singkat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini, jikalau kita ada yang sakit, beban masalah pergumulan hidup, beban kepicikan, pergumulan lain, bawalah kepada Tuhan. Karena 2 orang sehati Tuhan itu ada. Dan besar khasiat doa jika kita berdoa, percaya kepada Dia. Dan firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih subram berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Marilah kita bawa dalam doa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang renungan singkat ini Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi berkat, bahwa kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahwa Engkau telah mengalahkan kuasa-kuasa dunia ini. Bahwa Engkau telah memiliki kuasa dari bumi dan di surga. Maka itu Bapa dalam surga, kami bawa kehidupan kami dalam rencana dan kehendak-Mu. Pada hari ini juga, jikalau ada yang sakit kanker, sakit liver, sakit tumor, sakit Bapa dalam surga, sakit-sakit apapun juga kami bawa ke dalam rencana dan kehendak-Mu. Maka kami percaya dalam kitab Ibrani 13:8 mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka demi nama Yesus Kristus, demi nama Yesus Kristus, mujizat terjadi dan kesembuhan terjadi. Demi nama Yesus Kristus, segala kelemahan tubuh dilenyapkan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pergumulan beban masalah, beban kepicikan hidup, beban pergumulan lain rumah tangga. Bapa dalam surga, cita-cita masa depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah rencana-Mu, kehendak-Mu terjadi di kehidupan kami, bahwa Engkau-lah akan mengangkat kami bukan menjadi ekor, melainkan menjadi kepala. Tuhan akan membawa kami pada jalan kebenaran, memberikan damai, sejahtera dan sukacita. Bapa dalam surga, Engkau juga menjauhkan kami semua daripada yang jahat. Hari ini juga kami berdoa bagi mereka yang akan menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Bapa dalam surga, biarlah tambahkan iman mereka, biarlah mereka semakin datang kepada Tuhan dan semakin banyak yang dimenangkan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-gereja bangsa negara Indonesia ini Tuhan, di dalam pengasihan dan anugerah dan perlindungan Tuhan. Biarlah firman-Mu digenapi, bahwa Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, dan Indonesia diberkati bahwa setiap lutut bertelut sampai dan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Bagimu-lah segala puji, hormat dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Tuhan memberkati.